Halo Anggrek Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Anggrek Lovers, di tangan saya ini ada anggrek Cattleya. Sekilas anggrek Cattleya ini seperti subur, besar-besar. Namun sekarang sudah saatnya dan sudah waktunya anggrek Cattleya ini wajib sekali untuk dilakukan repotting. Nah sekarang kita akan melakukan repotting. Kenapa anggrek Cattleya ini harus direpotting? Simak videonya agar anggrek Cattleya kesayangan kita selalu subur dan rajin berbunga. Sekarang kita lihat plan anggrek Cattleya ini. Kenapa harus dilakukan repotting dengan segera? Nah, di sini ada dua anggrek Cattleya yang akan saya repotting. Untuk plan yang ini terlihat pot sudah sangat kekecilan. Untuk perakaran sudah tertutupi lumut. Tidak nampak ada akar baru. Lalu nah, di sini dapat dilihat tumbuh pungi atau jamur pada media tanam. Akhirnya tidak ada tunas baru pun yang muncul. Dan untuk plant yang ini terlihat media tanam juga sudah terlalu lama. Jika media tanam seperti sabut kelapa ini sudah terdekomposisi, nah dapat dilihat tuh mudah lepas, lapuk. Kemudian untuk arangnya nih sudah agak kehijauan, menandakan kalau arang ini sudah masam. Selanjutnya, walaupun plantnya terlihat rimbun, subur seperti ini. Nah, beberapa plant sangat bagus, ginuk-ginuk. Tapi lihat di perakaran, tidak ada perakaran yang berkembang. Akarnya cukup sedikit, kalau dibiarkan berlarut-larut, maka anggrek Cattleya akan sulit untuk berbunga. Kemudian sulit keluar tunas yang baru, karena nutrisi tidak terserap secara maksimal. Dapat dilihat di sini banyak jamur. Jadi media tanam harus dilakukan repotting ketika terlihat banyak jamur di permukaan ataupun di dalam. Nah, di sini anggrek lover. Dan harus diingat, ada waktunya anggrek harus dilakukan repotting karena media tanam yang terlalu lama digunakan. Setiap media tanam, arang, pakis, maupun sabut kelapa seperti ini memiliki umur tertentu, dan semakin lama media tersebut digunakan, kualitas akan menurun. Jadi jika anggrek lovers melihat tanda-tanda jamur ataupun media tanam sudah lapuk, menghijau, pertumbuhan akar yang tidak maksimal, berarti media tanam sudah waktunya untuk dilakukan penggantian. Karena potnya kecil sehingga akar-akar anggrek menempel pada seluruh dinding pot, sehingga plant susah dicabut. Agar akarnya tidak banyak yang rusak, ketika kita sulit melepas plant anggrek dari pot ini, langkah yang baik untuk melepas anggrek dari pot agar tidak terlalu banyak merusak akar adalah dengan merendamnya menggunakan air. Biarkan saja sampai kurang lebih 10 menit. Setelah dilakukan perendaman kurang lebih 10-15 menit, angkat plant dari air rendaman. Nah, kemudian bongkar plant dari pot. Anggrek lover seperti ini. Nah, ini perakarannya tuh. Untuk perakarannya sudah banyak yang busuk dan yang rusak, sehingga tidak muncul atau tidak ada tunas baru yang tumbuh. Kemudian lakukan penyemprotan di bagian perakaran, dan kita harus melepas seluruh media tanam yang menempel. Setelah perakaran bersih seperti biasa anggrek lover, rendam di fungisida kurang lebih 10 menit, kemudian tiriskan. Setelah dilakukan perendaman menggunakan fungisida, kemudian ditiriskan. Sekarang maju ke tahap penyeplitan atau pemisahan. Untuk menyeplit anggrek Cattleya ini, perlu diperhatikan ya anggrek lover, agar nanti pertumbuhannya tidak kecil. Ideal penyeplitan anggrek Cattleya ini jangan kurang dari 3 balep. Terus lihat jalur di mana anggrek ini tumbuh. Nah, seperti ini. Ini jalur ke depan. Saya akan menanam lebih dari 5 balep. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti pemotongan di sini, di ujung. Karena ini mempunyai jalur. Nah, ini jalurnya anggrek lover tuh. Jadi penyeplitan di sini saja. Nah, baru diseplit. Nah, akar harus dipisah. Nah,
seperti ini anggrek loper. Satu, kalau yang ini tidak usah di-split lagi, ini lebih dari 3 balap. Nah, untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 balap. Bisa di-split lagi. Di sini anggrek loper nih. Nah, untuk yang ini anggrek lovers, split di bagian ini saja. Supaya terpisah. Nah, seperti ini. 3 sudah pas. Dan untuk yang ini saya tidak akan menyeplitnya dan akan langsung saya tempel. Untuk bekas luka daripada pemotongan atau penyeplitan, saya biasanya menggunakan bawang putih saja untuk menghindari jamur dan bakteri. Bisa menggunakan fungisida, silakan saja diatur dan disesuaikan di anggrek lovers nih. Nah, anggrek lovers saya akan menempel anggrek Cattleya di kayu balok seperti ini. Jika anggrek lover ingin menempel anggrek Cattleya di kayu balok, alangkah baik pilihlah kayu yang keras. Nah, ini adalah kayu rasamala yang lumayan berat dan sudah lama, bukan kayu yang baru. Nah, sebelum digunakan, alangkah baiknya basahi dahulu kayu terlebih dahulu, agar ketika penempelan anggrek tidak terlalu kering. Beri air dulu agar keseluruhannya lembab. Karena ini sudah lama kering, jadi baiknya dibasahi dulu. Dan setelah itu disiram menggunakan fungisida organik agar tidak tumbuh jamur. Anggrek lovers, untuk pengikatan sekarang sudah selesai. Nah, seperti ini saja. Tuh, lumayan panjang. Jadi nanti bisa rimbun, mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Kemudian untuk media kayu balok seperti ini tidak mudah lapuk, awet, tahan lama. Juga dengan posisi menanam di tempel seperti ini, perakaran akan sehat, tidak rawan terkena fungi atau jamur. Anggrek lovers, untuk anggrek Cattleya yang ditempel di kayu bulat seperti ini bekas sarang burung. Anggrek lovers saya manfaatkan untuk media tempel anggrek Cattleya ini. Nah, setelah ditempel seperti ini, untuk perakaran karena awalnya ini dalam pot, jadi perakaran cukup banyak. Dan untuk mengikat perakaran, jika ingin ditempel seperti ini, baiknya akar disebar ya anggrek lovers. Dan nanti seiring waktu, jika akar ini sudah tidak aktif, mengering, dan pasti akan banyak mengering karena adaptasi di media tanam baru, memudahkan kita untuk memotongnya. Jangan sampai untuk perakaran seperti ini digulung, ditutup dengan mos hitam, khawatir nanti busuk akar, biarkan saja seperti ini. Saya menggunakan sedikit mos hitam ini adalah untuk menjaga kelembaban, karena plant pasti stres di media baru. Kemudian untuk menghalangi akar ketika proses mengikat agar akar yang bagian depan tidak luka. Nah, seperti itu saja anggrek lovers. Nah, mungkin sekian anggrek lovers. Terima kasih. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.